fa'ala yafilu fa'lan wa mafalan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun fara yafilu faran wa mafaran fahuwa farun wa dzaka mafrurun fira fira mafirun mafirun mifarun wa'ada ya'idu wa'adan wa ma'idan fahuwa wa'idun wa dzaka ma'udun illa ta'id ma'idun ma'idun mi'adun yasara yasiru yusran wa masaran fahuwa yasirun wa dzaka masirun isir la tasir masirun masirun nisarun sara yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun isir la tasir masirun masirun nisarun sara yasri siratan wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriun isri la tasri masran masran misran wa qayaki wilayatan wa mauqan fahuwa wakin wa dzaka maukiun kila taki mauqan mauqan mikon syawa yaswi syayan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka maswiyun iswi la taswi mashwan mashwan mishwan adama yadimu adaman wa madaman fahuwa adimun wa amanumun itim la tatim maimun madimun mi'amun wa daya'idu wa tan wa ma'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'idun itla ta'in maw'idun maw'idun mi'adun fa'ayafi'u fa'atan wa mafi'an fahuwa fa'il wa dzaka mafi'un fi'la tafi mafi'un mafi'un mifa'un Bab 2 Sulasi mujarad fa'ala yaf'ilu. Pola atau wazan pada sulasi mujarad bab 2 adalah fa'ala yaf'ilu. Tandanya ain fi'il pada fi'il madinya berharokat fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari'nya berharokat kasroh. Untuk memahami apa yang dimaksud fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, maka perhatikanlah penjelasan berikut. Sebagian besar fi'il-fi'il dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf seperti nasoro, doroba, dan lain sebagainya. Baik nasoro dan doroba itu ala wazni fa'ala atau mengikuti pada wazan fa'ala. Kita lihat mauzun doroba dan wazan fa'ala. Fa'ala doroba. Karena huruf dot berhadapan dengan fa dari fa'ala, maka dot dinamakan la fa fi'il. Dan huruf ro berhadapan dengan ain fa'ala, maka ro dinamakan ain fi'il. Begitu juga huruf ba, karena ia berhadapan dengan lam fa'ala, maka disebut ia lam fi'il. Jadi, jika ada fi'il yang asalnya 3 huruf, maka huruf pertama dinamakan fa fi'il meskipun dia bukan huruf fa. Huruf kedua dinamakan ain fi'il meskipun dia bukan huruf ain. Dan huruf ketiga dinamakan lam fi'il meskipun dia bukan berupa huruf lam.
Contohnya pada lafaz doroba, fa fi'ilnya adalah dod, ain fi'ilnya adalah ro, dan lam fi'ilnya adalah ba. Nah, pada bab 2 sulasi mujarrad ini semua mauzunnya harus mengikuti pada wazan atau pola fa'ala yaf'ilu, artinya ain fi'ilnya di fathah pada fi'il madhi dan di kasrah pada fi'il mudhari'nya. Ini adalah ciri khasnya bab 2. Kemudian untuk mengetahui bentuk kata masdar, isim fa'il dan seterusnya, kita samakan dengan wazan atau polanya yang ada pada baris paling atas. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan juga, ada sebagian bina yang tidak bisa masuk pada bab 2 ini, yaitu bina ajwaf wawi dan bina nakis wawi. Untuk lebih memahami tentang bina, maka perhatikanlah penjelasan berikut. Bina dalam ilmu syaraf merupakan pendirian badan atau kerangka suatu kata bahasa Arab, karena setiap kata terdiri dari beberapa huruf, dan huruf itu ada yang sahih dan ada yang ilat. Maka dilihat dari segi huruf penyusun kata tersebut, kata bahasa Arab terbagi-bagi menjadi beberapa bina, yaitu bina sahih, bina mudhaf, bina misal, bina ajwaf, bina nakis, lafif, dan bina mahmus. Yang pertama bina sahih, yaitu kata yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat, bukan berupa huruf yang sejenis, dan bukan berupa huruf hamzah. Contohnya doroba. Doroba disebut bina sahih karena ketiga hurufnya adalah huruf sahih. Makna sahih sendiri adalah sesuatu yang baik, yang tidak rusak, yang tidak berpenyakit, dan yang betul. Yang kedua bina mudhaf, yaitu kata yang ain fi'il dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama atau sejenis, seperti contoh farro karena asalnya faroro. Makna mudhaf itu adalah digandakan atau kembar. Yang ketiga bina misal, yaitu kata yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau huruf ilatnya berupa ya, maka disebut misal ya'i, dan kalau wawu disebut misal wawi. Contoh misal ya'i lafaz yasaro. Yasaro dinamakan misal ya'i karena fa fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Makna misal itu sendiri adalah serupa. 4. Bina ajwaf, yaitu kata yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ajwaf juga ada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Contoh saro adalah ajwaf ya'i karena asalnya sayaro, makna ajwaf itu adalah kosong di tengah. 5. Bina nakis, yaitu kata yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nakis juga ada dua, nakis wawi dan nakis ya'i. Contoh saro. Saro adalah nakis ya'i karena asalnya saroya, makna nakis adalah yang kurang. 6. Bina lafif adalah kata yang terdapat dua huruf ilat di dalamnya. Jika kedua huruf ilatnya berada pada ain fi'il dan lam fi'il, maka dinamakan lafif makrun, dan jika pada fa fi'il dan lam fi'il, maka disebut lafif mafruk. Contoh syawa lafif makrun karena ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilat. Makna lafif adalah berbarengan, makrun maknanya gandeng, dan mafruk artinya terpisah. Lafif mafruk juga disebut bina multawi. Maknanya multawi adalah melilit karena huruf ilatnya di awal dan di akhir melilit huruf sahih di tengah. 7. Bina mahmus, yaitu kata yang salah satu hurufnya berupa hamzah, dan dilihat dari letaknya hamzah, mahmus ini dibagi 3: mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam.